Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian berada dalam keadaan kondisi yang sehat walafiat. Dan semoga kalian tetap merasakan semangat pagi. Baik, pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai limit fungsi aljabar dan trigonometri menuju ketahinggaan bagian 1. Bertemu lagi dengan saya, Sylvia Ika Octavia, guru matematika dari SMA Negeri 34 Jakarta. Adapun kompetensi dasarnya, 3.2 menjelaskan dan menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Lalu 4.2 menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Ya, yang pertama kita mau mengulang lagi nih, karena sebenarnya limit fungsi aljabar ketahinggaan itu sudah kita bahas di kelas 11. Jadi saya mau review sedikit aja. Oke. Limit fx, x mendekati a sama dengan L. Ini kan bentuk umumnya ya. Sekarang kita akan menghitung nilai limit berikut. Limit 1 per x, sekarang kita sudah masuk x-nya mendekati tahingga. Kalau kemarin kita masih mendekati suatu nilai ya, ini tahingga. Sama kayak kemarin, kalau tahingga kan artinya terus menerus ya, ke kanan terus, itu tahingga ya kan. Kalau kemarin nilai, berarti dari kiri, dari kanan, baru dapatlah pendekatannya. Sekarang ini pendekatannya tahingga. Pendekatan tahingga, kita ambil x-nya di sini bilangan real. X-nya saya ambil dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu boleh. Tapi saya ambilnya 1, 10, 100, 1000, 1 juta, dan lain-lain, terus. Sekarang, 1 kalau kita masukin ke 1 per x, hasilnya 1, 10, 0,1, 100, 0,01, 1000, 0,001, 1 juta, 0,00001. Nah, sampai seterusnya, maka ketika x mendekati tahingga, nilai y-nya, nilai fx-nya akan mendekati suatu bilangan, yaitu 0. Pasti di sini kan nanti akan 0,00000 akan seperti itu terus ya, jadi mendekati 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa limit 1 per x dengan x yang mendekati tahingga sama dengan 0. Lanjut, ini bentuk grafiknya. Kalau kita lihat grafiknya, ya, kita lihat dia tidak pernah bertemu, atau biasanya disebut asimtot. Jadi dia punya asimtot datarnya nih, dan tegak. Datarnya dia tidak akan pernah bertemu dengan 0. Jadi semakin tahingga itu akan menuju ke 0, tapi tidak pernah sampai ke 0. Limit ketahinggaan fungsi rasional. Bentuk umumnya fungsi rasional kan limit fx per gx, x-nya mendekati tahingga. Fx dan gx-nya itu berbentuk bisa polinomial, bisa trigonometri, atau campuran keduanya. Lalu untuk menentukan limit fungsi mendekati berhingga, kita bisa melakukan cara ini, yaitu membagi dengan pangkat tertinggi. Jadi perhitungan berbentuk limit seperti ini dilakukan dengan membagi pangkatan tertinggi, ada di pembilang atau penyebut yang tertingginya, baru kita bagi. Contoh seperti ini. Sebelumnya ingat ya, waktu di kelas 11 ada sifat-sifat limit, salah satunya limit k per x pangkat n, x-nya mendekati tahingga, hasilnya adalah 0. Ya, k di sini adalah konstanta. Nah, sekarang ini limit 4x kuadrat min 2x plus 1 per 2x kuadrat plus x min 4, x-nya mendekati tahingga. Kalau dilihat, pangkat tingginya adalah x pangkat 2. Berarti semuanya kita bagi dengan x pangkat 2. Ini x mendekati tahingga,
kita bagi dengan pangkat 2. 2x pangkat 2 per x pangkat 2 min x per x pangkat 2 min 4 per x pangkat 2. Oke, sama dengan limit x mendekati tak hingga. Ini kan coret ya, jadinya 4. Yang ini, ingat rumus yang ini kan, k per x pangkat n, hasilnya 0. Ini juga hasilnya 0. Per, ini 2, dikurang 0, ini juga 0. Berarti sama dengan 2. Gampang kan? Oke, lanjut. Soal berikutnya. Pangkat tertingginya adalah ya 3. Berarti kita bagi semuanya. Lihat ya, pangkat tertingginya 3 kan? Dengan x-nya pangkat 3. Ini berarti pangkat 3 dikurang 2x per x pangkat 3 plus 5 per x pangkat 3 per 2x pangkat 3 per x pangkat 3 plus 6x per x pangkat 3 min 3 per x pangkat 3. Oke. Ini coret-coret, karena masih ada angka konstanta, hasilnya 0. Ini coret-coret juga sama ya. Ini 5. Ini juga 0, ini juga 0. Per, ini coret-coret 2. Ini 0. Yang ini 0. Hasilnya adalah 0 per 2. 0 dibagi 2, 0. Ini jawabannya. Lalu, contoh soal ketiga. Soal ketiga, pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Oke. Pangkat tertingginya pangkat 3 sama seperti tadi. Berarti kita bagi dengan pangkat 3. 2x pangkat 3 per x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 per x pangkat 3 plus 1 per x pangkat 3 per 3x pangkat 2 per x pangkat 3 ditambah 4x per x pangkat 3 min 6 per x pangkat 3. Lalu sama dengan ini coret ya, 2. Ini coret 0. Ini 0 per, ini coret 0 tambah ini 2, jadinya 0 min 0. Jadinya 2 per 0 dalam limit hasilnya adalah tak hingga. Tuh. Nah, dari contoh-contoh di atas, secara umum bisa kita simpulkan bahwa jika pangkat tertingginya sama dengan penyebutnya, maka nilai limit fx per gx-nya, x mendekati tak hingga, adalah koefisiennya per koefisien pembilang per koefisien penyebut. Jika pangkat tertingginya lebih dari pangkat tertinggi penyebut, kalau pembilangnya lebih tinggi, maka hasilnya bisa plus minus tak hingga. Jika pangkat tertingginya kurang dari pangkat tertinggi penyebut, maka hasilnya sama dengan 0. Jadi tadi bisa kita simpulkan langsung. Tuh. Nih, jadi yang ini karena pangkat tertingginya pembilang, maka hasilnya plus minus tak hingga. Yang ini karena penyebut, maka 0. Yang ini karena sama, maka lihat koefisien yang paling tingginya dua-duanya. 4 bagi 2, 2. Tuh. Lalu lanjut, limit di ketahinggaan fungsi rasional atau aljabar bentuk tak tentu, tak hingga min tak hingga. Untuk menentukan limit berbentuk limit
fx min gx, x yang mendekati tak hingga. Nah, bentuk irasional ini adalah akar ya. Jadi yang pertama tetap dites limitnya. Kalau hasilnya tak hingga min tak hingga, maka lakukan langkah berikutnya, yaitu mengalihkan dengan sekawannya. Kita cek nih. Ini kalau dimasukin kan tak hingga min tak hingga ya. Berarti kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya berarti akar 2x plus 1 plus akar 2x min 3 per akar, sama ya pasti ya, 2x plus 1 plus akar 2x min 3. Lalu sama dengan limit x mendekati tak hingga. Ini plus sama min jadi kuadrat ya. Jadinya 2x plus 1 dikurang 2x min 3 per, masih tetap yang ini bawahnya, 2x plus 1 ditambah akar 2x plus 3. Ini habis, berarti jadinya sama dengan limit x mendekati tak hingga, jadinya 4 per akar 2x plus 1 ditambah akar 2x plus 3. Maaf, min. Nah, karena ini bentuknya 4 per akar x kan ya, ini akar x tambah akar x. Kan tadi ada k per x, berarti ini hasilnya adalah berapa tuh hasilnya? 0. Karena bentuk dari sifat limit. Ya, atasnya kan k ya, konstanta, maaf. Nah, yang kedua, cek lagi bentuknya tak hingga per tak hingga lagi, kali sekawan lagi. Jadinya kali akar 4x plus 1 ditambah akar 3x min 1 per akar 4x plus 1 ditambah akar 3x min 1. Nah, sekarang dikalikan. Limit x mendekati tak hingga, ini min plus jadinya bentuk kuadrat ya, 4x plus 1 dikurang 3x min 1. Jangan lupa ada tanda kurung ya, per akar 4x plus 1 plus akar 3x min 1. Ini jadinya hasilnya sama dengan limit x mendekati tak hingga 4 dikurang 3x, 4x dikurang 3x, x 1 min 1 plus 2 per akar 4x plus 1 ditambah akar 3x min 1. Nah, pangkat penyebut itu x, pangkat pembilang akar x, ada akarnya, ingat ya, berarti tinggian x kan, makanya kita bagi dengan x. X nya mendekati tak hingga, ini kita bagi dengan x tambah 2 per x. Nah, ini juga sama, karena ini masuk ke dalam akar, maka baginya dengan x pangkat 2. Masuk ke dalam akar jadi pangkat 2, karena ketika dikeluarin bentuknya jadi x lagi. Ini juga 3x per x pangkat 2 min 1 per x pangkat 2 ya, sama dengan ini kan coret ya, 1 ini 0 per ini 0 ya kan, 0 0, hasilnya adalah tak hingga.
Lanjut. Nah, lagi ini bentuknya tak hingga, min tak hingga lagi. Kali sekawan lagi. Ini berarti dikali akar X plus 1 ditambah 2 akar X min 1 per akar X plus 1 ditambah 2 akar X min 1. Gitu ya. Nah, lanjut. Kali sekawan, jadinya limit X mendekati tak hingga, jadinya X plus 1 dikurang 2, 2 dikuadratin jadinya 4. 4 buka kurung X min 1 tutup lagi per akar X plus 1 plus 2 akar X min 1. Nah, sekarang kita hitung limit X mendekati tak hingga. Ini X plus 1 min 4X plus 4 per akar X plus 1 ditambah 2 akar X min 1 sama dengan limit X mendekati tak hingga, X min 4X jadinya min 3X, 1 ditambah 4 plus 5 per akar X plus 1 ditambah 2 per akar X min 1. Pangkat tertinggi berapa nih? Atas X, yang bawah akar X. Berarti yang tinggi adalah X. Kita bagi dengan X. Kita bagi dengan X. Plus 5 per X. Per. Nah, kalau masuk ke akar, X yang tadinya X jadi X kuadrat. X per X kuadrat tambah 1 per X kuadrat ditambah 2 per X, kalau yang di sini X ya, kalau di luar akar X per X kuadrat min 1 per X kuadrat. Berarti sama dengan ini habis min 3 tambah 0 per ini 0, ini 0. Hasilnya adalah min tak hingga. Oke, atau bisa kita rumuskan seperti ini. Misal A sama P-nya bilangan positif, dan limit AX plus BX dikurang akar PX plus Q, X-nya mendekati tak hingga, menghasilkan tak hingga jika A-nya lebih besar daripada P. Lalu menghasilkan 0 apabila A sama dengan P. Menghasilkan min tak hingga apabila A kurang dari P. Sekarang coba yang tadi soal tadi kita langsung jawab aja ya. Nah, kalau ini sama depannya berarti 0. Kalau ini A-nya lebih besar berarti tak hingga. Ini gimana nih? 2-nya kita masukkan dulu ke dalam, berarti 4 ya. Akar 4X. Ini lebih kecil kan jadinya? Kalau lebih kecil, min tak hingga. Gitu. Jadi, ada cara cepatnya ya. Sekarang kalau bentuknya bentuknya kuadrat dalamnya, ini juga sama nanti dikerjakannya. Kali sekawan. Saya kasih coretannya aja. Kali sekawan berarti kali ini ditambah yang tadi ya, 4x kuadrat plus x min 1, ini x kuadrat min 7x plus 3 per akar 4x kuadrat plus x min 1
plus akar X kuadrat min 7X plus 3. Nanti kali sekawan. Sama caranya seperti yang di awal. Nah, begitu juga nomor 5 dan juga nomor 6. Lalu ada rumus kesimpulannya. Misal A dan P adalah bilangan positif. Nah, jadinya kalau A-nya lebih besar, ini A-nya nilainya lebih besar dari P, maka hasilnya tak hingga. Apabila A sama dengan P, maka pakai rumus B min Q per 2 akar A. Jika A-nya kurang dari P, maka min tak hingga. Bentuknya seperti ini ya. Akar min akar. Harus min, bukan plus. Min. Sekarang ini X-nya tak hingga, lalu ini akar min akar. A-nya lebih besar, berarti jawabannya tak hingga. Jawabannya tak hingga. Tunggu. Yang ini X-nya tak hingga menujunya akar min akar, lalu depannya sama 4. Berarti masukin B min Q. B-nya adalah 1, dikurang Q-nya adalah min 7 per 2 akar A. A-nya adalah 4. Sama dengan 8 per 4. Sama dengan 2. Lalu yang keenam, X-nya menuju tak hingga, akar min akar. A-nya lebih kecil, berarti jawabannya min tak hingga. Gitu. Jadi konsepnya sama, mengalihkan sekawannya, lalu dihitung limitnya. Atau ada rumus rumus cepatnya seperti ini. Ya. Begitu review kita mengenai limit fungsi aljabar yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Mudah-mudahan kalian bisa mengingat-ingat kembali ya, karena kita akan selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai limit fungsi, tapi bukan aljabar, itu trigonometri di ketahinggaan. Jadi ingat-ingat lagi mengenai konsep menuju ketahinggaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.